Iki kudune damkar iki. Mbak, wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want it behind because it's something that is so just in my mind. I guess it goes that. Salah. Dah waktunya serius. Just show her let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Kami di sini akan membahas sedikit materi terkait dengan kekhususan psikologi klinis. Psikologi klinis merupakan salah satu bidang psikologi terapan yang berbeda dengan psikiatri. Psikologi klinis menggunakan konsep-konsep psikologi abnormal, psikologi perkembangan, psikopatologi, dan psikologi kepribadian, serta prinsip-prinsip dalam asesmen dan intervensi agar dapat memahami dan memberikan bantuan bagi individu yang mengalami masalah psikologis. Di mana psikologi klinis memiliki beberapa cabang ilmu psikologi, antara lain psikologi klinis anak, psikologi klinis dewasa, psikologi kesehatan, dan psikologi forensik. Yang pertama ada psikologi klinis anak. Psikologi klinis anak ini merupakan salah satu bidang keahlian khusus dari psikologi profesional yang mengintegrasikan prinsip-prinsip dasar psikologi klinis, psikopatologi, dan prinsip-prinsip perkembangan anak untuk memberikan pelayanan psikologis kepada bayi, anak-anak, dan remaja. Dalam psikologi klinis anak ini yang paling utama ialah pemahaman tentang kebutuhan psikologis dasar anak dan konteks-konteks sosial yang memengaruhi perkembangan anak. Selanjutnya ada gangguan permanen anak. Beberapa orang tua memiliki keyakinan seiring berjalannya waktu perilaku bermasalah pasti akan hilang. Sebagian keyakinan itu benar dan sebagian lagi tidak terbukti. Hal tersebut meliputi 3 aspek sebagai berikut, yaitu ada kontinuitas psikopatologi, yaitu perilaku masa anak-anak sebagai indikator gangguan masa dewasa, individu unik. Individu unik contohnya gangguan penyesuaian dan gangguan emosi. Yang selanjutnya ada durasi diagnosa psikopatologis, yaitu yang tercantum di DSM-4. Terus beberapa lama durasi sejak kejadian buruk itu. Yang terakhir ada syarat durasi intervensi, kaitannya dengan syarat untuk diagnosa. Selanjutnya ada model pelayanan penanganan anak. Yang pertama setting tempat, yaitu rumah sakit, rumah, sekolah. Yang kedua ada pertimbangan dari lingkungan terkait faktor yang memengaruhi perilaku anak tersebut. Yang ketiga dari keluarga sendiri. Selanjutnya ada isu-isu perkembangan anak. Tingkat perkembangan anak mempengaruhi terhadap kesehatan mental anak, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada bahasa. Bahasa itu ada 2, yaitu bahasa ekspresif dan bahasa reseptif. Apa sih bahasa ekspresif itu? Bahasa yang mengacu pada kemampuan anak untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan mereka melalui kata-kata, kalimat, dan ekspresi wajah. Dan apa sih bahasa reseptif itu? Bahasa yang mengacu pada kemampuan mereka untuk memahami dan merespon pesan yang disampaikan oleh orang lain melalui kata-kata, kalimat, dan ekspresi wajah. Yang terakhir ada inteligensi. Apa sih inteligensi itu? Kemampuan untuk memahami, belajar, memecahkan masalah, dan berpikir secara logis,
rasional. Ini juga mencangkup kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi baru dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah. Psikologi klinis dewasa adalah cabang ilmu psikologi yang berfokus pada pemahaman, penilaian diagnosis, pengobatan, dan penanganan masalah kesehatan mental yang dialami oleh individu dewasa. Jadi, psikologi klinis dewasa itu ilmu yang mempelajari mengenai kondisi kesehatan mental orang dewasa. Banyaknya masalah kesehatan mental orang dewasa, entah itu dari pengalaman traumatis saat kecil atau saat remaja. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi psikologi klinis dewasa. Ada faktor biologis, lingkungan, psikologis, stres, dan trauma. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, faktor biologis. Faktor biologis itu bisa terkait dengan genetik, kesehatan fisik, dan perubahan hormon yang bisa mempengaruhi keseimbangan mental. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan bisa berasal dari lingkungan sosial, budaya, maupun lingkungan tempat tinggal dari individu dewasa tersebut. Yang ketiga, faktor psikologis. Bisa berasal dari pengalaman masa lalu, persepsi, entah motivasi yang ada pada diri orang dewasa tersebut. Yang keempat, faktor stres. Faktor stres bisa terjadi entah itu dari keluarga yang tidak harmonis, beban pekerjaan, ataupun lingkungan yang tidak aman. Yang kelima, faktor trauma. Faktor trauma bisa terjadi karena kejadian buruk yang dialami oleh orang dewasa sehingga dapat mempengaruhi kondisi fisik maupun emosi seseorang. Misalnya seperti mengalami bullying ketika masa kecil. Psikologi kesehatan. Psikologi kesehatan yaitu suatu ilmu yang mempelajari, memahami tentang bagaimana pengaruh faktor psikologis terhadap pemeliharaan kesehatan dan penyakit. Psikologi kesehatan berfokus pada perilaku dan praktik kesehatan. Fungsi dari psikologi kesehatan yang pertama, menilai dan melakukan penilaian terhadap pola perilaku selama penyebaran penyakit. Yang kedua, memprediksi dan mempelajari perilaku tidak sehat. Yang ketiga, memahami peran psikologi dalam pengalaman sakit. Dan yang keempat, menilai peran psikologi dalam perawatan dan penyembuhan. Faktor-faktor yang berperan dalam psikologi kesehatan. Yang pertama, perubahan dari penyakit akut ke kronis. Yang kedua, penelitian dan pengembangan teknologi canggih. Yang ketiga, peran penting epidemiologi. Yang keempat, pengembangan pelayanan medis. Dan yang kelima, meningkatnya respon positif dari kalangan medis. Macam-macam gangguan kesehatan. Yang pertama, kecemasan. Yang kedua, ada stres. Dan yang ketiga, depresi. Nah, yang terakhir yaitu psikologi forensik. Psikologi forensik merupakan interface dari psikologi dan hukum yang merupakan aplikasi pengetahuan psikologi, khususnya psikologi klinis pada masalah-masalah yang dihadapi oleh jaksa, polisi, dan lain-lain untuk menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan keadilan sipil. Jadi, psikologi forensik itu suatu cabang ilmu psikologi yang mempelajari dan mengintervensi proses peradilan guna menyediakan data dan pengetahuan yang membantu penyelesaian suatu kasus dengan cara bekerja sama dengan pengacara, hakim, dan jaksa. Dalam praktiknya sendiri, psikologi forensik itu diperlukan 3 keahlian dalam bidang ilmu. Yang pertama ada klinis, yang kedua forensik, yang ketiga hukum. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama klinis. Klinis itu misalnya seperti diagnosis, pengobatan, tes psikologi, dan epidemiologi kesehatan mental. Yang kedua, forensik. Misalnya gaya respon, etika forensik, alat dan teknik untuk menilai fenomena hukum. Yang ketiga, yaitu hukum. Misalnya pengetahuan tentang hukum dan sistem hukum. Pengetahuan tentang di mana dan bagaimana memperoleh informasi hukum yang relevan. Demikian materi yang dapat kami sampaikan terkait dengan kekhususan psikologi klinis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.